Nah, maka kagetlah rakyat Indonesia ketika ada informasi bahwa di Raja Ampat sedang ada eksplorasi tambang nikel. Ini yang sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh masyarakat dari lama. Indonesia itu bukan anti sama gagasan hilirisasi. Bahkan hilirisasi yang mana adalah proses untuk tidak lagi hanya menjual mentahnya, tapi diproses sampai jadi sebuah produk sehingga nilainya lebih tinggi, punya nilai tambah. Ada sesuatu yang bahkan oleh gue sendiri udah dibahas di tahun 2016 di juru bicara stand up comedy special gue, sebelum kita dengar istilah hilirisasi. Namun, kekhawatiran orang terhadap hilirisasi adalah konsekuensi penambangan dalam rangka hilirisasi tersebut. Nikel adalah bahan yang dibutuhkan untuk hilirisasi menuju baterai listrik untuk EV. Mobil listrik lagi populer sekali, dan kelihatannya trennya akan bergerak ke arah sana. Mungkin dulu minyak bumi adalah tambang emas untuk industri mobil terdahulu. Sekarang dengan industri mobil listrik, nikel adalah tambang emasnya. Kita punya banyak. Jadi ketika di kampanye dan di debat, hilirisasi yang disebut-sebut soal nikel, soal baterai dan segala macamnya, orang tuh bukan nggak setuju. Orang lebih khawatir dengan konsekuensi logisnya, yaitu penambangan. Terjadilah dalam hal penambangan nikel di Raja Ampat. Foto-foto bersirkulasi di sosial media betapa deforestasinya itu mengenaskan lah. Kondisi biota lautnya, kekayaan lautnya juga terganggu akibat proses eksplorasi ini. Ramai sekali. Pemerintah ngecek, Prabowo nyetop, Pak Bahlil pada akhirnya memutuskan 4 perusahaan dicabut izinnya dari eksplorasi tersebut. Banyak yang bilang, 4 yang dicabut karena memang udah nggak aktif, gitu katanya. Padahal fakta sebenarnya adalah memang, ini kalau gue nggak salah ya, lu bisa kasih tahu di kolom komentar para member. Jadi ada yang mengeksplorasi tambang nikel di dalam wilayah geopark, dan ada yang mengeksplorasi tambang nikel di luar wilayah geopark walaupun masih Raja Ampat. Jadi kan Raja Ampat kan luas ya, nggak luas ya, tapi ya itu ada wilayah Raja Ampat. Ada yang merupakan geopark, ada yang bukan merupakan geopark. Kalau bukan merupakan wilayah geopark, sebenarnya boleh. Ya terlepas dari lu protes, nggak boleh itu merusak alam. Kalau kayak gitu mah debatnya lebih kepada pemerintah kenapa penentuan geoparknya seperti itu. Lagian waktu itu geoparknya juga sepakatan sama UNESCO atau gimana gitu. Ada yang wilayah geopark, nah ini sebenarnya nggak boleh ditambang. Ada yang wilayah bukan geopark, boleh ditambang. Nah, ada satu PT GAK yang di Pulau GAK itu di luar geopark. Walaupun di sosmed dibilang, itu kan berdekatan. Ya mau dekat mau jauh, kalau aturannya udah diketok bahwa itu di luar geopark, berarti dia sebenarnya legit. Kalau lu nggak suka, protesnya bukan ke PT GAK, protesnya ke pemerintah atau siapapun yang bertanggung jawab dalam penentuan geopark tersebut. Nah, permasalahannya, emang ada 4 yang lagi eksplorasi di situ dan belum nambang, sifatnya masih ngeksplor. Makanya ada istilah tidak aktif, belum aktif, sudah tidak aktif, pada bingung kayaknya orang pada nggak gitu jelas. Poinnya adalah justru mereka belum aktif nambang, bukan sudah tidak aktif. Kan orang protesnya, ya yang lu cabut yang udah nggak aktif, bukan sudah tidak aktif. Mereka belum mulai nambang, mereka masih eksplorasi. Betul, mereka melanggar karena mereka ngebuka lahan, rusak alam, itu betul. Makanya sama Pak Bahlil dicabut izinnya 4. Nah, 4 itu dicabut jelas duduk perkaranya. Dia emang sebenarnya nggak boleh di situ. Mau itu masih eksplorasi, belum nambang, emang nggak boleh. Jadi itu dicabut. Nah, masyarakat tidak terlalu happy sih pada prinsipnya dengan keputusan ini, dan orang ngamuk dengan ngamuk dengan bagaimana Raja Ampat ini jadi korban dari raja-raja maruk gitu, yang demi alam dan segala macamnya. Karena pembicaraannya harusnya lebih daripada sekedar mencabut izin. Pertanyaannya harus lebih kepada kenapa 4 itu bisa ada di situ at the first place. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, yang kita pertama-tama mesti sadar bahwa dalam konteks penambangan itu sebenarnya ada 2 jenis izin. Izin eksplorasi sama izin operasi produksi. Jadi eksplorasinya dulu dapat izin, kemudian mesti minta izin lagi nih, kalau gue nggak salah ya. Mesti dapat izin lagi untuk kemudian produksi nikel gitu kan lebihnya. Nah, izin eksplorasi itu bisa jadi keluar dan diberikan sebelum wilayah tersebut disepakati jadi geopark. Mungkin bukan istilah yang resminya dari sisi pemerintah, bukan geopark. Tapi poin gue adalah ada beberapa izin diberikan sebelum itu tempat disepakati bahwa ini nggak boleh diapa-apain. Kenapa kayak gitu? Karena ya secara sederhana, mungkin oversimplifikasi ya, tapi ya karena rezim berubah, aturan berubah, ya berubah, pendidikan aja nggak jelas mulu, ya yang ada hubungannya sama tambang dan wilayah strategis tentu. Saya itu kan berkembang, jadi biar ini sama-sama kita langsung bahas, nanti itu tadi kita satukan Raja Ampat dan 4 pulau. Nah itu, lanjut.
Ya silakan yang baru bergabung. Bang BF 20 boleh, Bang Sultan boleh, silakan. Iya, mungkin yang mau saya sampaikan nggak beda jauh sama yang disampaikan Bang STM. Itu kalau kami di masyarakat Aceh itu melihatnya hanya drama. Kenapa saya bilang drama? Tidak mungkin seorang menteri tidak tahu bahwa itu ada undang-undangnya. Aceh bergejolak bukan baru. Setelah DITI, karena Aceh dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Timur yang sekarang kita sebut Sumatera Utara, Aceh menjadi bagian daripada Sumatera. Dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan wilayah otonomi khusus Provinsi Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh, Aceh itu punya batas wilayah yang sudah ditentukan dengan mengacu kepada peta tahun 1928 masa Belanda. Karena ketika Belanda menjajah Indonesia, Nusantara, Aceh itu tidak dimasukkan dalam wilayah jajahannya karena dia memang tidak berhasil menguasai Aceh. Petanya mengacu kepada itu. Setelah itu, ketika Kepmen itu dikeluarkan, yang baru-baru ini dikeluarkan, dia melupakan ada 2 undang-undang, 1 Kepmen dan 1 keputusan bersama yang dibuat oleh Raja Inar Siregar dan Gubernur Aceh masa itu Ibrahim Hasan tahun 1992. Dan petanya mengacu kepada topografi TNI AD tahun 1991. Dan itu ada semua. Ketika Tito mengatakan bahwa tidak ada naskah asli ataupun keputusan tetap yang disimpan oleh Indonesia, kan nggak mungkin. Ketika Prabowo mengeluarkan instruksi, kenapa tiba-tiba Kepmen itu ada? Bahwa setelah surat keputusan bersama antara Raja Inas Siregar dan Ibrahim Hasan, ada Kepmen yang dibuat tahun 1992. Buktinya ada. Kenapa sebelumnya tidak ada? Ini kan nampak sekali kalau Tito itu sengaja bersandiwara ataupun memang pura-pura bodoh dia. Kalau dia memang tidak tahu bahwa ada produk hukum yang telah dihasilkan oleh kementeriannya, berarti dia belum pantas menduduki jabatan menteri. Belum pantas dia menjadi menteri dalam negeri. Produk yang dihasilkan kementeriannya sendiri saja dia tidak tahu. Makanya bagi rakyat Aceh itu hanya sandiwara aja. Seperti kata Bang STM tadi, seolah-olah itu sandiwara, dia buat konferensi pers seperti kemarin bahwa setelah kami teliti bahwa itu ada dokumen-dokumennya, karena yang selama ini dia yang dimiliki Aceh itu hanya fotokopi, dimiliki Sumatera Utara itu hanya fotokopi, rupanya ada Kepmen tahun 1992. Dari situ aja udah kelihatan bohongnya. Kenapa? Yang terbaru disampaikan sama Pak JK bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang mengakomodir butir-butir MOU yang didandangi di Helsinki, itu munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu tentang Safe Government Aceh. Kok kami sebut di Aceh itu UPA namanya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Itu udah ada ketentuannya di situ semua. Ada batas-batasnya. SBY menyampaikan itu, bahwa bahkan Yusuf Kala mengatakan itu, dibantah oleh Yusril Iza Mahendra bahwa undang-undang MOU tentang Helsinki itu tidak bisa menjadi patokan. MOU Helsinki itu bukan hanya MOU, dia sudah dimaktubkan dalam undang-undang yang kami sebut UPA namanya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Di situ Aceh boleh, dia punya hak otonomi khusus, punya hak pembagian hasil alamnya 70-30, dan punya hak menaikkan simbol dan bendera daerahnya. Itu ada ketentuan, itu undang-undang. Masa satu Kepmen yang undang-undang jauh di bawah undang-undang bisa membatalkan undang-undang, 2 undang-undang yang ada, 1 Kepmen dan 1 surat keputusan bersama. Ini kan aneh. Makanya bagi kami itu hanya sandiwara aja. Mungkin itu dulu, Bang. Ya, lanjut, silakan yang lain. Bang Nadia, agak berisik di situ Bang. BF 20. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya. Logikanya seperti saya bilang, menteri tidak akan membuat keputusan yang kontroversi apabila tanpa ada persetujuan presiden. Tidak ada tuh logikanya ya. Semua menteri atau semua manusia nggak akan berani ngambil keputusan tanpa ada persetujuan presiden. Dan ini sekali lagi saya bilang, cuman ini film biar membuat bahwasannya pencitraan terhadap orang nomor 1, bahwasannya dia yang untung karena presiden, untung karena itu. Saya lihat ini film semua, cuman di belakangnya saya Indonesia ini cukup pinter untuk mengalihkan isu ya. Saat kita terpacu dalam satu tempat yang dirusak oleh negara, Indonesia cepat kali membuat isu yang lain, jadi untuk lupa kita.
Tujuannya apa? Di belakang mereka menggerok terus, di dalam mereka mengadu domba dan membuat pencitraan. Emang ahli-ahli kita luar biasa karena kita semua bisa dibeli, media mereka menguasai, masyarakat bisa dibayar, mahasiswa bisa dibayar untuk mengadu domba kita sesama. Makanya kita bijak menyikapi menggunakan nalar pikiran kita. Nggak mungkin ya membuat seorang menteri membuat keputusan yang kontroversial terhadap masyarakat tanpa ada persetujuan presiden. Saya rasa nggak ada yang berani, saya bilang ya. Ya, kalau ada apa yang Anda mengatakan, saya bilang nggak akan berani. Karena ini yang diambil keputusan oleh Menteri Tito ini luar biasa yang buat kegaduhan terjadi di masyarakat tanpa ada persetujuan presiden, dia nggak akan berani. Jadi saya rasa ini sudah film semua diputar bahwasanya terjadi selalu korbannya masyarakat. Jadi kita masyarakat jangan tertipu daya lagi dengan media bahwasannya ini harus kita analisa lagi, berpikir lagi biar apa? Biar biar tahu kita seluk beluknya Indonesia ini kan seperti apa, gitu aja dulu. Mungkin kalau dalam hal ini saya agak berbeda sama Bang STM. Kalau kita lihat secara nasional ya, bisa jadi tindakan Tito CS ini kalau saya bilang itu hanya upaya pengalihan isu, bisa jadi juga dengan menimbulkan masalah yang ada di Aceh, menimbulkan masalah yang untuk Aceh dan Sumut, mengalihkan isu yang lebih besar yang lainnya. Karena Dewan Jenderal Pak Purnawirawan Jenderal yang sudah purnawirawan sudah menggulirkan isu untuk pemakzulan Gibran, itu satu. Kemungkinan dengan munculnya isu ini, Prabowo disibukkan dengan harus membenahi masalah yang mereka ciptakan, sehingga isu-isu yang lain yang memang agenda yang lagi dibuat oleh masyarakat dan rakyat, para tokoh-tokoh bangsa yang lain, itu terlupakan gara-gara masalah ini. Cuman kalau memang ini biar dihilang dari pandangan masyarakat bahwa Prabowo tidak terlibat, seharusnya ya Tito ini dipecat. Kalau Tito tidak dipecat, ya otomatis dia akan mengobrak-abrik parlemennya Pak Prabowo, sehingga energinya habis untuk membenahi masalah yang mereka ciptakan. Tapi kalau dia tidak dipecat, ya bisa jadi seperti Bang STM bilang, otomatis Prabowo tahu tentang kejadian itu dan membiarkan itu terjadi. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini ada dua kemungkinan. Nah, tergantung kita lihat bagaimana tindakan Pak Prabowo untuk selanjutnya. Beranikah dia memecat Tito? Kalau tidak berani, bisa jadi dia tahu bahwa kejadian ini dia tahu tapi mendiamkannya. Tinggal menunggu ada reaksi tidak dari masyarakat. Betul tuh Bang, itu sudah terjawab pada pidatonya Prabowo dengan live streaming beberapa gubernur yang ada di Sumatera Utara, Gubernur Aceh, ada menteri juga kan, Tito ya, masalah dia kan. Jadi kalau saya lihat kalau memang Prabowo ini dia tidak terlibat pada dasarnya, yang bawahannya menteri itu bawahan presiden itu udah membuat kesalahan yang fatal ya, tapi tidak disebutkan kesalahan si Tito itu apa, cuman memberi hak Aceh kembali. Itu memang dalam undang-undangnya bahwasanya itu provinsi Aceh, itu memang dalam undang-undangnya udah jelas. Tapi yang kesalahan dibuat oleh bawahannya itu tidak dipublikasi dan tidak ditegakkan ya. Tito ini seharusnya dipecat, tapi tidak ada kata-kata itu dan tidak ada. Makanya saya bilang ini film, bahwasannya presiden pasti dia udah tahu dan mereka udah di satu forum diskusi mereka itu trik, taktik, politik, bagaimana mengatur strategi untuk buat propaganda, pencitraan, mengalihkan isu. Nah, jadi kalau memang presiden itu betul tidak terlibat, dia langsung menindak itu Bang, tapi dia enggak. Makanya ketegasan kalau dibilang Presiden Prabowo yang sangat tegas, tidak tegas saya lihat ya. Tidak berani. Kalau tanggapan saya sih nggak gampang ya presiden yang dititip. Itu aja. Jadi harus lebih banyak strategi. Ya mungkin memang tahu tapi nggak bisa banyak bertindak lah karena ya kita tahu ada dua matahari dari itu. Kalau pandangan saya pun sama seperti itu. Kalau saya bilang semua pejabat dan pembantu yang ada di sekeliling Prabowo itu rata-rata tersandra semua. Memang tersandra yang buku dosanya mungkin masih ada di tangan Jokowi sampai sekarang. Kita tahu bagaimana Gibran itu bisa menjadi wapres dari Golkar. Kita tahu Bobby bisa menjadi calon gubernur dari Golkar. Kita tahu semua. Padahal seperti di Medan itu, di pengurus DPD Medan itu mereka punya kader yang bagus, tapi tidak bisa maju. Begitu juga di tingkat nasional.
Golkar itu pemenang kedua, peraih suara terbanyak, tapi mereka tidak bisa memajukan satu calon pun untuk mencalonkan diri jadi presiden. Itu kan aneh. Malah harus memunculkan orang lain yang memang kalau bahasa Sofyan Daud itu yang ketika dia bicara diundang di iNews melalui live streaming, itu mereka hanya anak kemarin sore, tapi dipaksa menjadi wakil dengan merubah undang-undang yang ada. Kenapa? Ya karena pejabat-pejabat kita ini memang udah ada catatan dosanya semua yang dibiarkan selama ini oleh Jokowi. Tinggal kapan waktunya dikeluarkan saja. Erlangga Hartarto ketika dia tidak jelas kemana arahnya dulu, tinggal jaksanya mengirim SMS, selesai dia. Keluar sprint dari jaksa, terpaksa dia mundur. Muncullah Bahlil sebagai ketua Golkar. Ini kan memang sesuatu, kalau kita bilang ini by design semua. Memang semua yang sudah diatur. Oposisi hilang masa Jokowi, semua menjadi koalisi. Satu persatu dibiarkan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan tertentu itu mengeruk uang rakyat untuk kepentingannya sendiri. Dibiarkan dosa-dosa itu mereka buat. Kenapa? Supaya ada catatan yang bisa suatu saat dikeluarkan ketika mereka sudah tidak patuh lagi. Ya mungkin Pak Prabowo pun merasa terutang budi dengan Jokowi. Tidak bisa dipungkiri, Pak Prabowo itu dihilangkan martabatnya ketika masa Soeharto, yang notabene mertuanya sendiri. Bahkan dia harus keluar negeri, tapi dipulihkan oleh Jokowi. Tidak mudah.